Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah tarawih Masjid At-Tur yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan hidayah dan nikmat-nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga malam ini kita masih istiqomah di masjid yang penuh keberkahan ini. Jamaah tarawih yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi tugas untuk menyampaikan kultum, dan alhamdulillah kemarin dan beberapa malam yang lalu kultum diisi oleh ananda kita semua. Kalau sekarang diisi oleh ayahanda, dan besok mungkin ibunda lagi. Ya, jadi kita sudah klasifikasi, ada ananda, ada ayahanda, dan ada ibunda. Oleh sebab itu saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan ada satu ayat yang Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya orang-orang sesungguhnya innama itu sesungguhnya tauhid itu artinya betul-betul, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, sadatkum imanan, akan bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia tawakal dan serahkan semua hidup dan kehidupannya. Mohon maaf, saya agak batuk sedikit ya. Ini tiba-tiba juga ya. Mungkin kalau PNS tanggal 2 itu batuk-batuk Pak. Tapi nanti kalau tanggal 1 hilang sendiri batuknya. Nah, saya kembali lagi jamaah sekalian. Orang beriman itu, kata Allah, kalau disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita mengenal ada 12 hukum alam ya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu ada 12 hukum yang sudah diatur sedemikian oleh Allah, dan semua apa yang ada di muka bumi ini itu berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hukum alam dari antara 12 itu ada yang disebut dengan vibrasi. Apa itu vibrasi? Adalah getaran, adalah energi, adalah frekuensi, adalah getaran. Nah, ini barangkali yang dimaksud idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, ada getaran. Jadi getaran itu adalah energi. Jadi semua yang ada di muka bumi itu ada bergerak, dan gerak ini yang disebut dengan energi, frekuensi atau getaran. Ada tarik menarik. Jadi sekecil apapun ciptaan Allah ini semua dalam posisi bergerak dan tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kenal dalam Al-Qur'an, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di muka bumi ini itu semua bertasbih dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan energi ini jamaah sekalian itu sifatnya saling tarik menarik. Jadi ada hukum tarik menarik. Ketika dia berada pada energi positif, dia akan menarik energi positif. Kita ambil contoh misalnya bagaimana kapal. Ini energi yang sangat
sehingga dia bisa menarik bagaimana seluruh belahan manusia di muka bumi ini bisa akan ke sana. Itu energi positif. Begitu juga dengan masjid kita. Di sini ini ada energi positif yang terjadi transportasi, terjadi tarik menarik. Nah, energi yang paling tinggi, frekuensi yang paling tinggi adalah energi yang positif. Yang energi positif itu adalah rasa kebahagiaan, rasa sukacita, rasa kedamaian, rasa ketenangan. Dan energi yang paling, frekuensi yang paling rendah itu adalah kecemasan, itu adalah kekhawatiran, kesalahan, dan itu adalah ketakutan. Jadi ketika kita berada di dalam masjid ini sudah punya energi. Dia mampu menarik, apalagi dengan kondisi yang ada sekarang dengan tidak mengabaikan pengurus yang lama. Ini sudah memberikan energi positif. Kita akan rindu dan ingin datang dan duduk menikmati ketenangan yang ada di sini. Dan bukan cuma masjid jamaah sekalian. Satu jamaah dengan jamaah yang lain itu bisa tarik ulur. Energi yang bisa kita berikan. Ketika ada energi positif kita, maka ini bisa kita transportasikan kepada yang lain secara tidak kita sadar. Misalnya, kita duduk, kita lihat jamaah yang satu dengan keadaan yang tenang, dalam keadaan khusyuk, dengan melaksanakan salat sunat. Akhirnya energi-energi itu bisa masuk ke dalam diri kita, sehingga kita juga ingin menciptakan ketenangan, kita ingin juga motivasi untuk melaksanakan salat sunat. Saya punya pengalaman jamaah sekalian ketika berjamaah ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Ketika itu tekanan-tekanan hidup, ekonomi, keluarga, karir dan sebagainya menyatu. Kemudian pada saat salat subuh di sini, begitu takbir, tiba-tiba serangan kekhawatiran, kecemasan itu datang. Kegelisahan, apalagi yang bisa saya lakukan kecuali dengan sholat. Bagaimana mendatangkan ketenangan. Dan pada saat itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya saya mundur, ambil wudhu, ikut lagi berjamaah. Masih ada, tetapi begitu saya melihat jamaah yang ada Pak, semua yang ada jamaah subuh, kok mereka semua pada dalam keadaan tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekuatan. Akhirnya saya berpikir, oh ini karena pikiran. Mereka semua berpikir yang positif, yang baik, sehingga mendatangkan ketenangan. Akhirnya semua permasalahan-permasalahan itu saya balikkan menjadi permasalahan yang mengarah kepada positif. Maka terjadilah ketenangan dan semua kecemasan, kekhawatiran itu hilang dengan sendiri. Inilah kekuatan pikiran. Dan kekuatan pikiran ini yang positif adalah merupakan transformasi dari energi jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Jadi jamaah tapi yang sama berbahagia. Keberadaan kita di sini sudah terjadi suatu kebaikan melalui proses pemikiran-pemikiran yang ada pada kita. Oleh sebab itu, ketika kita masuk masjid, apa yang kita baca Bapak Ibu sekalian adalah doa masuk masjid. Allahumma ftahna abwaabal khair. Itu doa kita. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu kebaikan. Sehingga ketika kita ada di dalam masjid ini sudah Allah memberikan kita pikiran yang positif, mendatangkan ketenangan hati. Dan ketenangan hati inilah menyelesaikan semua permasalahan kita. Nah, inilah energi positif atau frekuensi positif. Ketika terjadi frekuensi positif ini, maka disitulah akan tersambung. Termasuk juga jamaah sekalian, rezeki kita. Uang itu juga adalah satu energi. Ketika frekuensinya nyambung dengan kita, maka di situ akan kemudahan rezeki yang kita bisa dapatkan. Sehingga kita lihat ada orang kerja santai-santai, tetapi rezekinya mengalir terus. Ada orang yang bekerja siang malam dengan begitu keras, tetapi rezekinya begitu-begitu saja. Nah, ini tidak lain adalah frekuensi positif. Jadi frekuensi positif adalah berpikir yang positif, yang baik, dan energi yang paling rendah adalah energi yang sifatnya marah-marah. Nah, oleh sebab itu kita mendidik anak dilarang untuk marah-marah. Kenapa? Karena itu kita transportasikan energi negatif kepada anak, dan itu akan tinggal di dalam alam kesadarannya sehingga dia besar menjadi orang yang marah-marah
dan menjadi pendendam. Makanya tidak sedikit kita lihat ada anak yang bisa bunuh ibunya, bisa bunuh bapaknya, karena memang energi negatifnya sudah masuk ke dalam dunia alam sadarnya, sehingga dia melakukan itu dalam keadaan tidak dia ketahui dan dia tidak sadar. Nah, saya kira jamaah sekalian yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Energi positif di tempat kita ini mudah-mudahan bisa terus mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita rindukan untuk salat berjamaah di masjid, dan masjid ini menjadi suatu kebutuhan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.